Iwan Awad yang dirahmati Allah SWT, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita ya di hari Selasa. Dan kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Bang Ihsanuddin Nursi di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Ihsanuddin sehat ya? Insyaallah, amin, insyaallah. Ini mudah-mudahan nanti teleponnya nggak ada gangguan kita nih ya di pagi hari ini. Mudah-mudahan lancar. Berjumpa lagi kita setelah kemarin juga sempat menyapa Ihwanan Ahwat. Di pagi hari ini kita menyapa lagi, menemani Ihwanan Ahwat memberikan sedikit pencerahan dari obrolan kita di pagi hari ini. Bang Ihsanuddin, memang ada kaitannya pasti ya dengan apa sekarang yang sedang terjadi ini, kenaikan harga BBM. Namun saya itu teringat sebenarnya ketika Bang Ihsanuddin ini pernah membahas mengenai ketika pemerintah selalu saja menggunakan resep ekonomi yang sama dari tim ekonominya pemerintah gitu ya, yang bisa dikatakan ini tulang punggungnya rezim, dengan cara yang tidak berbeda. Pertama, dalam menghadapi resesi global, waktu itu pernah dibahas sedikit. Akhirnya disinggung oleh Bang Ihsanuddin Nursi, lembaga-lembaga internasional yang memang telah menjerat Indonesia, bukan hanya IMF waktu itu yang disebut, tapi juga Bank Dunia, JP Morgan juga sempat disebut waktu itu, hingga National Association for Business Economics. Hal-hal ini kan kurang mencuat gitu kalau di media mainstream, namun masuk ke kategori partisan pemerintah, nggak pernah terkuak gitu ya. Bahkan sekarang nih nadanya hampir sama nih, media-media partisan pemerintah ini mendukung langkah-langkah pemerintah apapun yang dilakukan, sampai ke hal-hal yang bisa dikatakan sebenarnya ini langkah-langkah yang salah yang dilakukan pemerintah itu media sedikit yang mengkritik. Kaitannya sebelum kita ke hal-hal yang betul masyarakat lihat ini BBM efeknya ke depan gitu ya dari harga-harga ini, bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi mengawali dialog kita di pagi hari ini tentang hal tersebut? Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita dalam perlindungan Allah dan mudah-mudahan kita tetap dalam berkah dan rahmatnya, sehingga cara berpikir kita, cara melihat kita bebas dari kepentingan pribadi, bebas dari titah siapapun kecuali titah Allah gitu ya. Dan yang kedua, kita ngelihatnya begini, kalau kita ngelihat ke depan kayak gimana, saya menyebutnya ada 5 ancaman besar yang dihadapi Indonesia. Apakah bisa diselesaikan atau tidak, tergantung sekali pada model kebijakan yang dilakukan dan bagaimana cara penyelesaian itu, apakah cuma sekedar meredam atau kemudian membiarkan masalah itu menumpuk. Ada 5 dampak dari inflasi yang disebabkan oleh 2 hal. Pertama, inflasi karena barang-barang impor, namanya imported inflation kalau pakai bahasa akademiknya. Inflasi karena barang-barang impor. Energi kita adalah barang impor. Dan itu berarti cost push inflation. Inflasi karena dorongan harga-harga, itu juga bahasa akademiknya. Nah, ketika dia dikumulasi dengan betul-betul menaikkan harga barang impor, maka dia akan menggerek semua harga-harga. Dia akan menaikkan harga-harga secara umum. Dalam bahasa akademiknya, general equilibrium akan mencari titik baru keseimbangan. Jadi saya pakai pendekatan akademik dulu dengan melihat cara Barat gitu, Nah, tapi nanti dengan cara Islam berbeda, karena cara akademik Barat dengan cara Islam berbeda. Cara akademik Barat melihatnya ketika terjadi imported inflation, cost push inflation, maka general equilibrium atau keseimbangan baru harga-harga itu juga akan berbeda. Dia akan mencari titik keseimbangan baru setelah harga-harga pada naik. Jadi yang
paling cepat harga-harga naik itu pasti harga-harga kebutuhan pokok. Jadi nanti akan segera harga beras naik, harga gula naik, harga garam naik, harga daging naik, harga minyak goreng naik. Semua itu akan terkerek naik semua. Termasuk yang namanya juga pemicu inflasi di dalam negeri. Apa itu cabai bawang? Kemarin kita tahu inflasi di bulan Agustus adalah inflasi terburuk dalam sejarah kepemimpinan Joko Widodo. Gitu. Karena dia mencapai 4,94%. Itu disebabkan oleh cabai. Disebabkan oleh bawang, beberapa komponennya memang kebutuhan bahan pokok makanan. Nah, kalau dibilang bahan pokok makanan kayak gitu sekarang ditambah dengan energi, maka inflasinya menjadi inflasi yang saya bilang akan mencapai 6% lebih. Gitu. Nah, itu mengakibatkan bukan cuma sekedar kebutuhan harga yang naik, berarti juga transportasi akan naik. Gitu. Jadi transportasi naik, dampak dari transportasi naik, berarti harga-harga barang naik lagi. Kan kenaikan pertama hanya disebabkan oleh cost push inflation, hanya disebabkan oleh inverted inflation, hanya disebabkan oleh dorongan harga-harga, hanya disebabkan oleh yang namanya importasi maka kenaikan. Belum diikuti dengan kenaikan transportasi. Nah, ketika transportasi juga ikut naik, dampaknya berarti ada dampak barang-barang umum juga akan naik lagi. Nah, kapan itu terjadi? Nah, itu biasanya setelah 3 bulanan. Jadi makanya mereka memberikan BBM 4 bulan. September, Oktober, November, Desember. Itu motifnya adalah meredam kemarahan karena kenaikan harga-harga. Sekaligus meredam inflasi karena ketidakmampuan membeli. Tapi upaya meredam ini yang saya bilang sebagai jalan keluar dibangun oleh pemerintah. Sebagai saran Bank Dunia dulu ketika memaksa dalam tanda petik ya, menempatkannya dalam perjanjian utang luar negeri dengan Indonesia. Maka penyelesaiannya bersifat sementara, sesaat. Gitu, ngelihat. Itu yang kedua. Jadi yang pertama kenaikan harga barang umum, yang kedua kemudian kenaikan transportasi, yang kemudian berdampak pada kenaikan barang-barang umum yang lainnya juga. Yang ketiga karena modelnya kenaikan barang-barang dalam segi produksi, itu artinya harga di input naik semua. Harga di input naik semua, itu berarti para pengusaha harus melakukan efisiensi. Disebabkan oleh harga akhir di pasar belum tentu bisa diterima oleh pasar, disebabkan daya beli belum tentu sesuai, belum tentu terjadi kenaikan. Jadi harga input gitu ya naik, prosesnya juga naik karena nanti listrik juga akan naik gitu. Maka pengusaha akan berpikir apa yang bisa mengurangi yang bisa meningkatkan efisiensi dengan meningkatkan dengan kenaikan harga ini. Artinya harus ada pemangkasan biaya, cutting cost namanya. Pemangkasan biaya di mana nih? Yang paling enak, paling cepat dan paling mudah dengan kondisi pemerintah berpihak pada kekuatan modal, PHK. Artinya suka tidak suka. Ini saya ngomong udah berkali-kali kayak gini gitu ya. Dan karena ini ilmu lama, bukan ilmu baru gitu. Akan terjadi PHK. Apakah PHK secara terselubung? Apakah PHK secara terbuka? Apakah PHK dengan cara halus atau dengan cara kasar? Itu pasti terjadi PHK. Nah, kalau PHK, dampak keempatnya berarti terjadi kemiskinan. Nah, kalau dampaknya kemiskinan, itu berarti yang harus dilihat, ini menarik di sini sampai pada kemiskinan. Harus dilihat lagi pada struktur kepemilikan secara nasional, harus dilihat lagi pada struktur kepemilikan sumber daya produksi dan distribusi. Dalam bahasa yang sederhana, ketika kita bilang kemiskinan terjadi dengan melihat struktur kepemilikan pada sumber daya produksi dan distribusi, itu berdampak pada meningkatnya Gini rasio. Nah, saya mencoba menelusuri angka Gini rasio yang dicapai oleh Joko Widodo selama berkuasa. Gitu. Dalam data yang saya punya berbasis data BPS, gitu ya, saya tidak punya data lain. Dan secara akademik data BPS harus diterima karena saya tidak punya data alternatif. Ada data alternatif Bank Dunia, tapi juga harus di reverse lagi gitu ya, kembalikan lagi ke dalam modal perhitungannya. Jadi lebih bagus saya terima saja dulu Gini rasio yang dibangun oleh BPS. Data jaringan akademisi nggak dapat. Menunjukkan asal muasal Jokowi di berkuasa itu Gini rasio mencapai
Kalau pakai angka BPS 0,412. Kalau pakai data umum sekarang sudah diubah, tidak lagi menggunakan istilah 0, tidak lagi mendekati satu makin besar makin timpang, tapi dia menggunakan angka 10. Maka kalimatnya menjadi 4,12. Dimudahkan jadi 4,12. Karena makin mendekati 10 berarti makin timpang dia. Makin ke bawah, makin mendekati angka 1, makin merata dia, makin kecil dia. Nah, per hari ini gini rasionya mencapai 3,82. Makanya mereka memburu agar bisa mencapai 3,79. Apa artinya? Artinya 4,82 dikurang 4,12 dikurang 3,82 itu artinya prestasi yang dicapai oleh Joko Widodo adalah cuma penurunan Gini rasio 0,3. 0,3 selama berapa tahun berkuasa, itu artinya dengan makin besar utang, ditambah dengan makin banyaknya BUMN yang dijual, dan makin banyak yang proyek-proyek infrastruktur yang ambruk gitu ya, tepatnya tidak efektif, tidak utilized gitu ya. Maka ketimpangan itu sesungguhnya lebih dari 3,82, atau kemudian penurunan ketimpangan 0,3 itu tidak angka realistis gitu. Jadi kita adu dengan posisi Gini rasio yang dicapai dengan praktek lapangan. Kenapa? Karena kan sesungguhnya ketika negara membiayai BUMN melakukan satu pekerjaan dengan basis utang atau apapun, musuhnya terjadi penyalahgunaan kerja dan Gini rasio makin membaik. Ternyata kan membaiknya cuma 0,3 gitu. Iya. Kalau pakai angka 1 0,03 gitu. Kalau pakai angka 10 0,3 gitu kalian. Oke. Dari sini sesungguhnya 5 sebab ini menggambarkan bahwa nyaris efektivitas kebijakan pemerintah rendah. Nah, kita ukur lagi kemudian berapa besarnya investasi, berapa besarnya output, lalu ini saya bicara teknis akademik dengan ilmu ekonomi ya, belum ekonomi politik nih. Iya. Kalau kita pakai pendekatan modelnya, berapa angka yang masuk dalam utang luar negeri, dalam investasi asing, berapa sebenarnya yang keluar gitu. Waduh, itu lebih seru lagi angka. Bisa kita lihat misalnya pada struktur utang BUMN yang makin hari meningkat, gitu ya, terutama BUMN non bank dan non lembaga keuangan, perbankan. Yang meningkat adalah tadi BUMN yang kekaryaan tadi gitu. Wah, meningkatnya luar biasa. Kita telusuri lagi lebih dalam. Oh, ternyata yang mungkin meningkat juga SBN. Telusuri lagi lebih dalam. Oh, ternyata yang meningkat dalam mata uang dolar yang jumlahnya 68,95%. Apa poinnya? Perekonomian dalam negeri lebih terdikte. Itu angka-angka yang dimunculkan oleh pemerintah yang saya pakai gitu. Iya. Ya, jadi agak susah kita mengatakan bahwa penurunan angka Gini rasio sebesar 0,3 atau 0,03 pakai angka 1, 0,3 pakai angka 10, diikuti dengan peningkatan SBN, diikuti dengan mungkin banyaknya utang pada BUMN, diikuti dengan peningkatan PDB, gitu ya, dan kemudian terjadi konsentrasi kepemilikan pada sumber daya di produksi dan distribusi, telah mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia, gitu. Ngelihatnya begitu. Iya. Nah, baru kita masuk politik. Ekonomi politiknya lebih dalam lagi. Ketika kita masuk ke ekonomi politik, maka suka tidak suka kita menakar sekarang aspek keuangan, aspek energi, aspek sumber daya alam. Karena kan yang dikuasai oleh pemerintah minimal, nah itu rekaman mulai masuk. Sensor mulai masuk. Kita ukur lagi sekarang. Berapa sebenarnya total aset lembaga keuangan? Berapa sesungguhnya PDB gitu? Bagaimana relasi itu gitu? Kemarin waktu saya presentasi di DPD, saya dapat angka misalnya lembaga keuangan itu asetnya sudah luar biasa naiknya gitu. Di tengah PDB kayak gitu. Artinya betapa kuatnya kekuatan lembaga keuangan itu meringsek kebijakan pemerintah yang kemudian bisa mengambil suatu kebijakan yang seperti sepasang rel. Contoh sederhananya, ketika pemerintah melakukan ekspansi dengan model APBN yang seperti itu gitu ya, yang APBN berbasis di atas PDB defisitnya gitu.
yang kemudian memang terasa tidak efektif karena alkes banyak dikorup, bansos banyak dikorup. Yang disebut dengan counter cyclical gitu ya. Dalam bahasa ininya ekspansif gitu ya. Bukan kontraktif. Perbankannya justru melakukan kebijakan yang disebut dengan gitu di sini dia pro cyclical si pemerintahnya, perbankannya melakukan counter gitu. Dia tidak ikuti posisi mengcounter. Apa indikatornya? Menurunnya LDR diikuti dengan meningkatnya loan to deposit ratio menurun, pinjaman kepada masyarakat menurun, ya. Diikuti dengan makin menurunnya angka grade bermasalah, tapi diikuti dengan meningkatnya angka dana pihak ketiga. Luar biasa situasi mereka di Indonesia. Nah, kemudian diikuti sekarang dengan kenaikan suku bunga acuan. Di situ gambaran bahwa sesungguhnya kalaupun mau dibilang terjadi koordinasi fiskal moneter itu bagus gitu ya. Kalau ngeliat fakta-fakta kayak gini nggak juga. Kenapa? Karena pemerintah tidak bisa mengintervensi perbankan. Pemerintah hanya bisa mengintervensi oleh Bank Indonesia melalui suku bunga acuan, melalui giro wajib minimum reserve gitu ya, requirement gitu ya, di situ posisi. Dan kemudian juga hanya bisa masuk ke dalam tadi minimum reserve requirement itu artinya apakah menahan inflasi atau tidak menahan inflasi dengan cara menaikkan giro wajib minimum. Atau dilakukan lebih lanjut, ada 3 alatnya. Alat pertama tadi suku bunga acuan, alat kedua giro wajib minimum, alat ketiga surat utang gitu, surat utang BI, surat utang yang dibeli dari apa? BI mengeluarkan satu surat utang dengan berapa diambil perbankan, dengan begitu uangnya masuk ke itu menahan laju inflasi gitu. Iya. itu dan itu kita lihat tidak efektif ternyata gitu. Apa indikatornya? Nilai tukarnya terus bertahan di 14.500-an gimana? Iya. Dari situlah kemudian muncul makin kuat keinginan redenominasi yang menyatakan sesungguhnya bobot perekonomian Indonesia makin melorot gitu jadinya. Nah, Bang Ihsanuddin, itu kan pemerintah itu sepertinya kan mengabaikan fakta-fakta tadi gitu ya. Mengabaikan fakta-fakta tadi. Lalu juga pemerintah itu mengabaikan fakta pengurangan subsidi gitu ya, bukan hanya memberatkan rakyat tapi juga memberatkan pertumbuhan ekonomi. Tadi disinggung juga mengenai PDB. PDB terbesar apakah saat ini kan masih dilihat disumbang itu oleh konsumsi masyarakat. Sekarang kalau daya beli masyarakat yang tertekan, sementara di sisi lain sumber penghasilan berkurang kan akibat perlambatan ekonomi tadi sudah disinggung juga, salah satunya adalah bisa juga dengan PHK. Lalu bagaimana akan mendongkrak perekonomian kita? Disinggung tadi Gini rasio, bisa mungkin ya Bang Ihsanuddin membandingkan di masanya SBY yang Gini rasionya itu antara 0,35 sampai 0,37 dengan masa Jokowi sekarang yang bisa dikatakan pernah ada orang yang mengatakan bahwa rekor tertinggi sepanjang sejarah gitu. Atau rekor apanya? Buruknya mungkin ya. Ya kalau iya saya nggak bilang soal rekor buruk atau rekor apalah, karena kita kalau pemerintah sudah mengeluarkan satu kebijakan, saya mengatakan itu soal iron law of public policy gitu ya. Hukum besi pada kebijakan publik, karena memang otoritas penuhnya dipegang oleh pemerintah. Sama seperti ketika Donald Trump melakukan perang dagang dengan Cina gitu ya. Walaupun 600 pengusaha menulis surat resmi kepada Donald Trump, Donald Trump tetap aja melakukan perang dagang, perang ICT, dan perang nilai tukar, nggak peduli dia gitu. Sampai akhirnya si pengusaha tadi akhirnya mencari sosok dan ketemulah Joe Biden gitu. Di Indonesia sama, rata-rata penguasa yang merasa lebih penting menyelamatkan kekuasaannya daripada menyelamatkan atau katakan lebih ke worth it people gitu ya. Rakyat yang lebih merasakan beruntung atau rakyat yang lebih merasakan benefitnya gitu daripada segelintir orang. Itu akan kayak gitu. Jadi logika, nah di sini menarik nih. Karena di sini juga soal ilmu kompetensi saya gitu. Satu kebijakan publik, kalau kita mau lihat lagi apakah dia
melahirkan reputasi buruk atau tidak reputasi buruk. Itu bisa dilihat pada sejarah pengambilan kebijakan publiknya, pada kondisi kekinian dan kondisi ke depan. Saya misalnya menengarai kebijakan-kebijakan Joko Widodo gitu ya, pada era pertama yang sudah tegas-tegas menyatakan nawacita bidang hukum, gitu ya, dan kemudian bidang ekonomi, juga bidang politik, maka kata-kata la hastafista pada pada hambatan investasi dan kemudian asing mendapat peluang lebih besar dalam investasi. Lalu kemudian juga kita bisa lihat pembangunan infrastruktur yang jor-joran kayak gitu. Ya, Anda bisa lihat per hari ini katakan LRT yang dari mulai Cibubur sampai masuk ke Kuningan kayak gitu, yang terkoneksi sampai dengan Sudirman. Kan Anda bisa lihat berapa tahun sudah betul. Tidak memberi manfaat bagi transportasi publik. Artinya ada ini sekali lagi ini soal kebijakan publik, efektivitas kebijakan publik yang sedemikian rupa gitu ya, diukur pada persoalan efektivitas dengan merujuk pada waktunya. Jadi ada kecepatan kebijakan. Jadi dalam sama seperti kemarin ketika saya bicara tentang kecepatan mengatasi energi baru terbarukan dengan kecepatan konsumsi yang menggunakan energi fosil. Itu kan diukur dengan waktu gitu. Mana lebih cepat? Lebih cepat tergantung pada konsumsi energi fosil karena impor, atau kecepatan kita lebih cepat ngebangun namanya energi baru terbarukan. Pada kebijakan umum lainnya, general public policy itu pada umum itu juga bisa diukur waktunya. Ukurannya itu akan dirasakan pada minimal pada ada indikator angka, ada indikator kata. Pada indikator angka itu sesungguhnya harus menunjukkan bahwa Gini rasio tidak bisa diukur cuma sekedar pada pengeluaran, tapi Gini rasio bisa diukur pada yang namanya pendapatan. Itu bisa diukur aplikasinya pada dana pihak ketiga perbankan. Seberapa besar orang-orang yang menguasai duit, gitu ya? Kalau katakan sekarang tingkat income per kapita, pendapatan per kapita itu sekitar 47 juta gitu. 47 juta 500 per tahun gitu ya. Dalam bahasa lain 4 juta per bulan. Maka pertanyaan besarnya menjadi seberapa banyak orang yang punya duit gitu 500 juta ke atas di perbankan. Itu ternyata akan timpang dengan mereka yang punya duit 100 juta ke bawah. Itu indikatornya gitu. Saya nggak usah kayak gitu deh, karena ini selalu menjadi argumen saya ketika menyebut Gini rasio. Anda boleh pakai pengeluaran, saya boleh pakai pendapatan. Saya ambil dana pihak ketiga, dan biasanya memang saya pakai dana LPA, data LPS, lembaga penyiminan simpanan gitu. Sampai berapa banyak. Dan kelihatan jumlah rekeningnya makin kecil pada mereka yang punya 5 miliar ke atas, tapi penguasaan duitnya makin gede gitu. Itu kelihatan. Jadi relasi Gini rasio yang berbasis pengeluaran kita adu dengan Gini rasio yang berbasis pada pendapatan, yang indikator konkretnya nggak usah ngitung kemana-mana, ambil aja langsung lihat di dana pihak ketiga berdasarkan data LPS gitu. Itu untuk menggambarkan apakah kebijakan itu punya reputasi baik atau tidak gitu. Itu secara umumnya ada di situ, karena kan uang diukur sebagai alat kekayaan kan. Uang dipakai sebagai alat ukur penyimpanan, uang dipakai sebagai alat ukur transaksi pembayaran, uang dipakai sebagai pengukur catatan utang piutang kan gitu, 4 fungsi kan. The money is gitu ya. Itu sekali lagi pakai teori mereka. Belum pakai teori yang membebaskan diri pada persepsi, itu malah lebih parah lagi gitu. Nah, ketika kita rujuk lagi ke dalam tentang reputasi yang dibangun, itu pakai angka gitu posisinya. Kita ambil lagi ke relasi sumber daya dengan produksinya. Lihat aja angka impor, lihat aja angka ekspor. Lalu lihat sebenarnya berapa produksi. Contoh sederhananya peningkatan harga batu bara, terjadi lagi berikutnya peningkatan harga sawit gitu misalnya. Siapa yang menikmati? Kan bukan rakyat Indonesia. Itu ya, katakan windfall profit terjadi pada batu bara yang saya teriaknya sejak kapan? Sejak awal Januari ya, soal peningkatan windfall profit, karena kecenderungannya naik gitu.
Jadi diikuti dengan harga minyak mentah dunia, maka akan naik juga yang namanya harga batu bara gitu. Yeah. Jadi harga-harga komoditas akan ikut terkerek. Oke. Yang kedua itu dilihat kayak gitu. Yang ketiga bisa itu relasi sumber daya dengan produksi. Lalu berikut lagi di tengah yang namanya pandemi, lihat produksi sama distribusi. Apa artinya? Karena IT sudah menggantikan middleman, ya kan? Yeah. IT sudah menggantikan posisi brokerage. Nah ternyata yang paling menikmati keuntungan ini bukan hanya angka Indonesia, angka dunia. Yang menikmati keuntungan selama pandemi terjadi adalah industri farmasi sama industri IT. Iya, iya. Gitu. Itunya begitu kita nggak ngelihatnya. Nah dari sana kita bisa langsung menakar. Nah kemudian apa indikator katanya? Ambil aja rasa keadilan masyarakat, ambil rasa kepercayaan masyarakat. Jadi ada tiga indikator, rasa keadilan, rasa kerja sama masyarakat, dan ujungnya di sini selain soal rasa keadilan dan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kerja sama masyarakat, itu juga diukur lagi pada posisi bagaimana masyarakat berkontribusi dalam upaya menyelesaikan masalah bersama gitu. Akan kelihatan semua gitu di situ ngambil. Itu yang saya bilang distrust, disorder, disobedient. Apa indikator konkretnya? Lihat aja jalan raya gitu. Kejadian Bekasi kemarin itu kelihatan itu. Begitu juga yang namanya kejadian motor dan kecelakaan juga kelihatan di situ. Gitu ya, 3 hal tadi ya. Iya. Tapi yang terakhir itu melibatkan masyarakat untuk mencari solusi. Tapi solusi-solusi yang ditawarkan pemerintah ini kan ketika menghadapi permasalahan ekonomi maupun permasalahan mendongkraknya ataupun mengatasi krisisnya selalu solusi konservatif gitu ya Bang Ihsanuddin. Atau bisa kita bilang ya solusi kolot lah gitu ya, yang masih itu aja itu kaitannya dengan utang gitu, pencabutan subsidi, bahkan sampai ke ini kayaknya menjadi tren juga sekarang ini, menjual aset gitu. Kenapa selalu itu gitu ditawarkan? Ya jadi kalau dilihat dari cara mereka naikin utang, naikin pajak, kurangi subsidi, itu kan solusinya neoliberal. Jualin aset itu sama dengan privatisasi. Iya. Ya kan? Naikin pajak itu sama dengan disiplin fiskal gitu. Itu neoliberal, prinsip-prinsip neoliberal itu kayak gitu. Bahasa sederhananya. Naikin pajak kan berarti ngurangi subsidi, sekaligus kemudian melakukan itu. Lalu liberalisasi makin ditambah lagi. Nanti saya khawatir juga nih. Saya pakai tesis barat aja deh gitu ya. Nggak, saya nggak perlu pakai tesis Islam deh untuk kembalikan. Ingat nggak ketika yang namanya di era Susilo Bambang Yudhoyono selalu ada istilah good corporate governance yang cuma isapan jempol istilah saya. Iya. Karena pada saat itu Bank Dunia sedang menawarkan ke seluruh dunia tentang good corporate governance sebagai public services dari pemerintah gitu ya. Dalam rangka memang mempersiapkan diri melawan Cina yang dianggap tidak punya good governance. Karena prinsip sistem partai tunggalnya. Karena melawan HAM-nya. Karena mode developmentalisnya meninggalkan Barat. Jadi mereka pakai good corporate governance itu sebagai cara untuk menembak Cina yang kemudian gagal gitu ya. Gagal. Lalu kemudian mereka tidak lagi berani menggunakan good corporate governance sebagai public services gitu. Lalu mereka balik lagi ke dalam sistem apa yang saya sebut sebagai kalau mereka menggunakannya sebagai regional comprehensive economic partnership gitu. Sebagai pengganti dari TPP, Trans-Pacific Partnership untuk Asia Pasifik atau untuk Atlantik, mereka menggunakan TTIP, Trade and Trans-Investment Partnership gitu ya. Maka akan kelihatan bahwa sesungguhnya ada problem besar dari model ekonomi global yang kemudian diaplikasikan di Indonesia. Iya. Nah, itu kelihatan dan saya menyebutnya ini bukan problem per 10 tahunan ini yang diambil setelah reformasi yang saya bilang ini hebatnya. Biar secara detail bagaimana sebenarnya model-model perekonomian Barat yang oleh Barat sendiri sejak 1960-1970 sudah mereka gugat bahwa ini akan gagal dan
seperti Omerat bilang, the depth of economic, atau katakan yang dikatakan oleh Joseph Schumpeter sebagai anxiety people, masyarakat yang cemas gitu. Dan itu ternyata berlanjut terus-menerus sampai akhirnya kemarin saya memviralkan pendapat kajiannya Bernie Sanders dari The Guardian sebagai merujukan sesungguhnya kajiannya Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, dan Robert J. Gordon. Jadi ketika ini kelihatan di Indonesia dengan model begitu gitu ya, dan solusinya datang hanya dari, sorry itu saya mereka bilang sebagai orang-orang yang punya reputasi dan kredibilitas tinggi. Pertanyaan besarnya reputasi dan kredibilitas kayak apa kalau ternyata hampir 1 abad ekonomi yang dibangun oleh Barat itu gagal mencapai harkat martabat dalam bahasa saya. Loh ini kajian akademik enggak, bukan kajian pinggir, bukan kajian, sorry itu saya bukan kajian media sosial, bukan kajian media mainstream. Ini kajian-kajian media-media bergengsi yang menunjukkan ini semua gitu. Nah media mainstream tentu nggak mau ngambilnya karena dianggap itu tidak berpihak pada yang sudah menjadi, yang istilah Angga tadi sudah menjadi partisan. Di Barat, di sini hebatnya menurut saya dalam kacamata saya. Trump itu bisa berbeda dengan Washington Post, Trump bisa berbeda dengan Twitter, Trump bisa berbeda dengan namanya New York Times, Trump bisa berbeda dengan The Guardian gitu. Bisa berbeda bahkan dengan everybody. Iya. Artinya di sana mereka partisan, tapi minimal masih ada suara kebenaran yang mereka tampilkan gitu. Bukan suara kepalsuan yang ditampilkan kayak gitu. Ya untuk menutupi malu media mainstream itu mereka masih bicara juga soal suara rakyat. Tapi kan sesungguhnya lebih banyak kepalsuannya, lebih banyak sikap partisannya daripada kebenaran yang berpihak pada rakyat. Bang Ihsanuddin, tadi ketika tadi tuh dia di paragraf terakhir dijelaskan gitu, kok saya jadi nangkep kayak seperti itu Bank Dunia ini sebenarnya dia juga gitu yang memicu, ini kan ada istilah namanya capital outflow ya, arus modal keluar lebih besar, akibatnya Bank Dunia memperkirakan bahwa ini suku bunga Indonesia aja meningkat, rupiah terdepresiasi sekian dalam. Halo? Ya. Kenapa enggak tadi? Revisi rupiah? Halo? Iya, jadi skema ini gitu tadi menyinggung Bank Dunia sebenarnya kan bisa dikatakan yang memicu arus modal keluar yang lebih besar gitu ya untuk negara-negara ini kan salah satunya misalkan yang jadi targetnya adalah Indonesia. Semuanya ini konsep semua ini masuk ke apa ya istilahnya itu skenario mereka gitu ya. Iya. Sebenarnya bisa dilihat enggak ketika pandemi kemarin gitu ya, saya menyampaikan di Rasil, di lembaga multilateral ini, Bank Dunia, IMF, dan kemudian di Peterson Institute for International Economic, atau kemudian saya ngambil juga data dari sindikat, gitu ya, Project Syndicate, atau saya ngambil Foreign Policy, atau saya ngambil dari beberapa media di luar. Sesungguhnya sejak pandemi kemarin di 2020 itu, sehingga terakhir sampai dengan Joseph Biden terpilih, mereka masih mengklasifikasi tentang utang gitu ya. Itu terstruktur dalam posisi mana yang masih bisa dianggap bisa dibayar dengan baik, mana yang bisa distruktur gitu ya. Distruktur itu artinya diperpanjang, mana yang bisa dikurangi gitu posisinya. Yang ketiga dihapuskan, mana yang tidak mana yang kemudian dianggap memang ini harus diubah, dikonversi gitu. Itu 5 komponen itu. Sebenarnya pembicaraan itu cukup tajam dan mendalam di mereka. Indonesia sama sekali tidak mengadopsi dan mengadaptasi format pikir itu gitu. Pada Rizal Ramli berkuasa sebagai Menko kemarin gitu ya, itu kan dia mengkonversi dengan lingkungan utang itu. Sehingga Rizal dengan bangga menyebut itu jalan layang di Bandung itu gitu ya. Itu hasil dari konversi utang dengan lingkungan gitu. Itu Rizal ngomongnya gitu. Artinya sesungguhnya kalau Indonesia juga mau mengamati dengan harga karbon gitu ya, harga karbon yang datang dari dunia kemudian bisa diserap oleh Indonesia karena Indonesia adalah salah satu paru-paru di dunia bersama dengan Brazil. Gitu. Maka sesungguhnya banyak yang butir kelima bisa dipakai dikonversi. Tapi pada saat yang sama bisa dituntut balik. Tuntut baliknya reparasi. Nah, alih-alih melakukan 5 kebijakan tadi di Indonesia, yang terjadi adalah
berlakunya Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal, di mana surplus perekonomian Indonesia selalu lari keluar. Nah, saya ngambil contoh. Nah, contoh keluarnya adalah, ini orang yang mengerekam banyak banget ya enggak nih? Ada 3 pihak nih monitornya. Gak apa-apa lah. Dan juga direkam sama YouTube. Ya nggak apa-apa juga memang. Selamat belajar ya. Iya. Bisa kita lihat sekarang dari perbandingan antara pembayaran cicilan bunga dan utang dengan besarnya pinjaman baru kan selalu negatif, yang diindikasikan dengan defisit keseimbangan, defisit APBN atau keseimbangan primer. Keseimbangan primer yang negatif itu artinya pendapatan perpajakan tidak mencukupi untuk bayar cicilan dan bunga. Itu keseimbangan primer artinya. Dan itu kan terus berjalan gitu. Pada saat yang sama mereka pikir lagi redenominasi, ya sudah. Tapi pada saat yang sama bisa kita lihat yang namanya cadangan devisa, ya ada orang bilang berfluktuasi. Kalau saya bilang berfluktuasinya tidak signifikan gitu. Karena poinnya isi cadangan devisa tadi adalah soal kekayaan asing di dalam negeri, yang kemudian mereka bisa melakukan repatriasi pada laba yang mereka bentuk gitu. Apa indikatornya? Lihat aja tuh keberhasilan mereka ngejual batu bara, windfall profit yang mereka dapat dari batu bara. Lihat aja kok windfall profit yang mereka dapat dari harga sawit. Emang masuk ke dalam negeri? Ya masuk ke dalam negeri, tapi kan cuma sebagian. Gitu. Belum lagi soal bagaimana sesungguhnya real pemberitahuan ekspor barang mereka. Itu genuine invoice atau kemudian under invoice atau over invoice. Nah, kalau over invoice nggak mungkin ya. Iya. Ngerti maksud saya ya? Gitu loh, sampai kayak gitu enggak ngelihatnya. Iya. Nanti juga berkaitan dengan namanya pendapatan negara bukan pajak gitu. Nah, begitu masuk pendapatan negara bukan pajak kan akhirnya soal produksi. Gitu. Nah, di situ kelihatan bahwa ternyata selalu ada kerja sama korporasi domestik sama korporasi global. Nah, belum lagi terpikirkan, kemarin saya menyampaikan misalnya di PD gitu ya, dalam sebuah diskusi kemarin tentang bagaimana central banking digital currency, BI sudah bicara kayak gitu. Saya bilang coba lihat, cuma orang belum mampu mungkin melihatnya, relasi central banking digital currency dengan Whiskey Oscar 2020-06-06-06 yang muncul di internet. Sebagai bentuk patennya Bill Gates untuk bicara currency tadi gitu. Digital currency. Maka pertanyaan berikutnya kepada Bank Indonesia, dia pakai sistem digital currency-nya siapa gitu. Pakai sistem digital kayak siapa gitu. Rujukan digitalnya, standarisasi digital siapa? Karena sampai dengan hari ini standarisasi digital belum ketemu nih di antara Cina, Amerika, Jepang, Uni Eropa dan Rusia, belum ketemu nih. Belum ketemu nih pakai standar digital siapa, karena masing-masing punya standarisasi digital. Yang berarti dalam standarisasi digital itu berarti soal semikonduktor. Yang berarti soal pemanfaatan frekuensi di luar. Ini soal standarisasi digital yang berarti perang cyber gitu. Nah, setelah berikutnya soal standarisasi digital dengan aplikasinya, berikutnya soal private currency-nya, karena ini bukan public crypt ya, tapi private crypt. Berarti ada private yang di-crypt, ada dana pribadi yang dirahasiakan. Pertanyaan berikutnya, model pengerahasiaannya ini siapa nih? Nah, ini berhubungan dengan aplikasinya. Nah, kebayang nggak kalau kita pakainya itu aplikasi orang luar, digital currency-nya orang luar. Kira-kira kekayaan kita kayak apa, sudah? Betul. Duit Angga tercatat di situ, lalu Angga bilang, ya, gua telanjang di depan si Anu gitu. Iya, kan? Semuanya. Ya. Semua terbuka. List detail. Bukan hanya oleh beberapa gelintir manusia dunia gitu melihatnya. Nah, itu yang saya tidak ngerti bagaimana serta-merta BI serta-merta ingin melakukan central banking digital currency. Padahal 5 negara yang saya sebut tadi termasuk Jepang gitu ya. Bahkan termasuk Singapura itu belum mau memberlakukan central banking digital currency. Yang baru ngikutin negara-negara di Afrika kok. Kenapa Indonesia serta-merta mau melakukan itu? Kayak sudah punya sistem. Saya belum mendengar standarisasi digital Indonesia itu standarisasi digital siapa gitu. Saya belum dengar itu gitu. Cybernya kayak gimana? Aturan cybernya kayak apa? Kan sampai dengan sekarang Indonesia tidak punya aturan cyber.
Masih kosong aturan cybernya. Iya. Jadi ada artinya ketika kita masuk lagi lebih dalam lagi dalam konstruksi hajat hidup orang banyak. Kalau kita tadi bicara energi, terus kita bicara perspektif keuangan, lalu kita masuk di problematik frekuensi. Istilah saya ini frekuensi meter karena basisnya tetap frekuensi. Yang andai kata ombak mengunci habis frekuensi, nggak ada gunanya itu semua gitu ya. Iya. Karena tergantung pada kekuasaan. Oh di sini nih soal frekuensinya itu yang saya sebut sebagai frekuensi sebagai hajat hidup orang banyak. Iya. Gitu. Dan itu relasinya nanti dengan gravitasi, itu relasinya dengan metal gitu. Baik, Bang Ihsanuddin. Real, bahwa sangat tergantung sekali pada kekuasaan Allah gitu. Inna maha ala kulli syai'in qadir, ini salah satu buktinya itu gitu. Betul. Nah, kita itu berhadapan dengan model kayak gitu. Lalu kita kemudian tidak punya pola nih gitu. Yang kita punya pola adalah redenominasi. Itu kan penurunan bobot gitu. Bukannya memperbaiki bobot perekonomian dan berbasis kebijakan yang benar gitu ya. Ini memperbaiki makna uang yang kemudian malah menurunkan harkat martabatnya gitu. Itu kita ngelihatnya. Gitu. Iya. Lalu kemudian kita mundur lagi ke belakang terhadap barang publiknya juga begitu. Kebayang nggak sekarang bahwa ternyata barang publik dan jasa publik kita itu ternyata tidak dalam posisi penguasaan domestik. Itu yang saya sebut sebagai ini ada masalah besar. Jadi kalau saya nulis di 2008, saya ngomongnya sejak yang namanya di DPR. Ini ada problem besar dalam kebijakan perekonomian kita gitu. Itu makanya saya dianggap, sorry itu saya harus saya sampaikan, gue dianggap orang gila tuh. Cuman nggak ngomong depan gue aja, orang lain bilang bang tuh dianggap orang gila lo ngomong tuh. Nggak apa-apa deh, biarin aja. Yang penting kan nggak bisa bantah argumentasi dan data gue. Baik Bang Ihsanuddin, kita sudah, waduh nggak terasa nih udah 8.40 nih di studio ya. Maaf ya. Tapi ngobrol begini terasa enak gitu. Tapi sebagai penutup nih. Oke. Penutup ya Bang Ihsanuddin ya. Iya penutup. Oke. Itu dari ke belakang yang udah kita bahas tadi. Iya. Oke. Ini kaitannya sama para pelaku ekonominya juga gitu ya. Iya. Ada di situ ya pemainnya, bahkan sampai ke regulatornya ikut bermain gitu ya. Ini disoroti oleh salah satu pengamat tentang moralitas. Kita tadi juga singgung juga mengenai kebijakan, membuat keputusan. Moralitas apakah sekarang ini di Indonesia bisa dilihat dua hal unsur moralitas, respect dan responsibility ini masih ada nggak sih di pejabat kita gitu ya, atau di pemangku kekuasaan ini, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain kemudian berdampak pada sikap tanggung jawabnya itu ada nggak sih ketika membuat keputusan dan kebijakan? Saya pernah ngebahas Angga di Rasil, moral itu sumber nilainya dari agama, etika itu sumber nilainya dari nilai-nilai sosial. Yeah. Nah ketika orang memasalahkan moral, tesis Barat menyatakan jangan pernah bicara moral dalam dunia liberal dan free market mechanism. Tuh, kenapa Anda bicara moral? Iya. Karena Anda tunduk pada serba bebas, investasi asing bebas, kehidupan politik bebas, walaupun kemudian dicengkeram dengan undang-undang ITE dan undang-undang lain gitu ya. Iya. Kehidupan individu bebas. Kenapa Anda masih bicara moral? Proporsional nggak? Kalau Anda masuk lagi ke dalam Undang-Undang Dasar 2002 misalnya, sebagaimana diputuskan pada 10 Agustus 2002 gitu ya. Saya tidak berbasis pada 1945 karena di 10 Agustus 2002 sesungguhnya mereka menyatakan ini adalah undang-undang dasar yang mereka mau coba-coba samakan dengan enggak, kalau berdasarkan undang-undang 2002 memang tesisnya sudah begini, partai politiknya sebagai penentu kemana-mana gitu ya, lalu kemudian tidak ada lagi pembedaan karena berlaku azas non-diskriminatif gitu, dan segala sesuatunya ditentukan oleh namanya kebijakan pemerintah sebagai penguasa tunggal dalam sebuah sistem pemerintahan. Jadi partai dan partai-partai sebagai satu-satunya pemegang saham dikonversikan kepada pemerintahan sebagai penang pemilih sebagai penguasa tunggal gitu ya, dan tidak ada prinsip berbaginya gitu ya. Lalu berikutnya dibangun dalam sebuah basis liberal dengan kata-kata demokrasi. Dalam perspektif kayak gitu jangan bicara moral. Iya. Salah tempat. Karena Barat sendiri memang mengakui nggak ada bisalah moral. Anda tahu nggak ketika yang namanya Amerika kalah dalam perang dagang gitu ya, mereka bicaranya etik bukan moral. Etik in action gitu kalimatnya. Dan ketika mereka bilang kalah mereka dari segi Gini rasio, mereka menyebutnya
polarisasi sosial makin tinggi. Mereka nggak bilang lagi soal kesenjangan sosial. Tapi poinnya itu mereka, dan ini terjadi pembicaraan di World Economic Forum, bukan level radio silaturahim. That's the point gitu loh. Jadi kalau kita paham betul pada diksi dan argumentasi berpikir mereka gitu ya, kita akan tahu pada wilayah mana kita masuk. Dan ketika kita menyerang dengan marah, ya kita tidak masuk dalam ajang pertarungan mereka dengan enak mengenyahkannya. Kita harus masuk ke dalam suasana pertarungan mereka untuk menyatakan bahwa polarisasi sosial adalah bentuk Gini rasio di mana mereka gagal dalam pembangunan. Ketika mereka bicara etik in action, itu menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya tidak punya etika dalam membangun ekonomi. Itu dong pikirnya. Gitu, jadi cerdas gitu loh maksud saya. Sorry, maaf banget saya harus ngomong gitu. Ini omongan saya di berbagai forum akademik, Angga, dengan menggunakan data mereka sekali lagi. Berarti Bang Ihsanuddin, kita ini harus mengembalikan gitu kan marwah bangsa ini. Oh jelas. Marwah moral itu harus dikembalikan gitu. Baru setelah kita buktikan konsep-konsep teori-teori filosofi mereka salah, baru kan muncul pertanyaan, kok gitu solusinya apa? Seperti Angga bilang tadi, ya gagasnya pasti. Nilai-nilai dasar bangsa ini apa? Kemarin saya meruntun dari mulai filosofi, teori, konsepsi, variabel, aplikasi, dan bukti. Itu BPD saya berikan itu Angga kemarin. Gitu. Saya kira begitu Angga, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada yang salah. Luar biasa Bang Ihsanuddin, luar biasa. Sambil memohon maghfirahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.